Sosok ini akan gantikan Presiden jika Jokowi mengundurkan diri atau dimundurkan. Penanganan COVID-19 di Indonesia telah membuat sejumlah kalangan merasa geram. Penanganan COVID-19 selama ini terkesan lucu dan menyebalkan. Lucu lantaran pemerintah di awal pandemi datang selalu menganggap remeh virus. Hingga akhirnya COVID-19 total telah menyebabkan 61.686 warga negara meninggal dunia per Selasa kemarin. Beragam denial dilakukan. Denial itu adalah pengingkaran, ya. Kegiatan rakyat terus dibatasi secara ketat, sementara gerbang perbatasan yang menjadi pintu masuk virus varian baru ke tanah air tidak ditutup. Yang awal-awalnya pemerintah masih berpikir bagaimana membos ekonomi, bagaimana menjalankan proyek-proyek infrastruktur, bagaimana menyelamatkan, ya, reputasi sebagai katakanlah misalnya bapak infrastruktur dan lain sebagainya, sehingga semuanya ingin diambil. Pembangunan ibu kota baru tetap ingin diambil, infrastruktur ingin dilanjutkan, COVID juga ingin ditangani all together, karena merasa bahwa mampu dan juga barangkali kita akan dibantu oleh waktu. Ternyata waktu tidak membantu. Makin delaying penanganan yang komprehensif, makin rakyat menderita, dicekam ketakutan, diintip nyawanya seperti tidak bebas lagi kemana-mana, dan ini kondisi ini sudah berlangsung selama 1 tahun lebih. Jadi waktu yang panjang dan cukup lama. Sementara di belahan negara lain mereka sedang berpesta. Sudah seharusnya kita bangsa Indonesia melakukan kritik dan koreksi atas perjalanan bangsa yang telah kita lewati secara jujur, berani, dan seobjektif mungkin, agar kita mampu melihat masalah-masalah nasional apa saja yang perlu kita angkat ke permukaan secara apa adanya. Dewasa ini Indonesia yang kita cintai bersama semakin tidak bersinar, malahan menurun, semakin meredup. Kekuatan-kekuatan anti ketuhanan nampak semakin beringas dan berani. Kemanusiaan kita bisa dikatakan cenderung menjadi kemanusiaan agak zalim dan tidak lagi beradab. Mayoritas rakyat kecil kita belum merasakan keadilan sosial bagi seluruh bangsa, tapi lebih sering menderita kezaliman sosial dari mereka yang berkuasa dan berharta. Perkembangan politik nasional bukan semakin demokratis, tetapi malahan kian jauh dari spirit demokrasi. Sebagai presiden, seharusnya Pak Jokowi berpikir, bekerja, dan terus berusaha supaya tidak jadi pemimpin partisan. Sosok ini akan gantikan Presiden jika Jokowi mengundurkan diri atau dimundurkan. Belakangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terus-menerus didesak mundur oleh masyarakat karena beberapa faktor. Mulai dari lonjakan kasus COVID-19, revisi statuta Universitas UI, serta pemberian jabatan sebagai komisaris BUMN. Ahli Hukum Tata Negara Refli Harun lantas menyampaikan beberapa hal jikalau Jokowi benar-benar mundur dari jabatannya. Menurut dia, salah satu kemungkinan yang akan terjadi adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin otomatis akan menggantikan posisi Jokowi. Ini otomatis terjadi jika pergantian dilakukan lewat jalur konstitusi yang normal. Begitulah katanya dilansir melalui YouTube Refli Harun Rabu 20 Juli. Kendati demikian, Refli sendiri tidak tahu sejauh mana kemampuan Ma'ruf Amin dalam memimpin bangsa, terlebih jika Ma'ruf Amin mendapat pengaruh dari pihak lain. Kalau Ma'ruf terlalu banyak mendapat pengaruh dari pihak lain, tak akan lahir keputusan yang berpihak kepada rakyat. Begitulah jelasnya. Advokat satu ini jelas menjelaskan, Ma'ruf akan menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia sampai 2024. Jika Jokowi memang mengundurkan diri atau dimundurkan, namun jika mengundurkan diri atau dimundurkan, keduanya kedudukannya sementara akan jatuh kepada pihak triumvirat. Sebagaimana diketahui, triumvirat adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Setelah itu, kata dia, dalam waktu 60 hari harus digelar pemilihan presiden serta wakilnya oleh MPR.
Lalu dalam jangka waktu 60 hari harus digelar pemilihan presiden atau wakil presiden oleh MPR, begitulah pungkasnya. Luhut disarankan ajak Jokowi mundur, Mujahidin 212, contoh sikap kesatria Pak Harto. Menko Marinvest, Luhut Binsar Panjaitan dan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo beserta menteri kabinetnya seharusnya mengikuti jiwa kesatria yang dilakukan Presiden Soeharto, yang mundur secara kesatria jika sudah tidak sanggup menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Begitu juga yang disarankan pengamat politik dan hukum Mujahidin 212, Damai Hari Lubis. Menurut Damai, rezim Jokowi sudah tidak mampu menangani pandemi COVID-19. Makna substansi atau hakikat dari statement LBP Luhut Binsar Panjaitan selaku penanggung jawab dengan jabatan koordinator PPKM Darurat, ajak masyarakat kompak mengatasi COVID-19. Karena kami sudah lelah secara psikologi bila pemimpin pelaksana penanggulangan seseorang yang dipercaya dan telah ditunjuk langsung presiden sudah menyerah sampai-sampai memohon agar masyarakat kompak. Ini sudah wujud asli putus asa namanya, begitulah papar Damai kepada kantor berita politik RMUL. Padahal menurut Damai, kenyataannya masyarakat sudah kompak dan bersinergi dalam menangani pandemi COVID-19. Justru, pemerintah yang dianggap tidak kompak menjadi salah satu faktor pandemi COVID-19 tak kunjung mereda. Maka wajar Luhut menyerah, dan konotasi perayaannya menyerah. Ini merupakan real sebagai sinyal atau bib bahaya bagi kesehatan dan nyawa anak bangsa dalam waktu dekat. Maaf, mungkin banyak yang sependapat bahwa asumsi dari ini LBP sang jenderal tentu diyakini lebih pandai dan pengalaman, serta lebih terbuka dari sisi apapun dalam bernegara dibanding Presiden Jokowi. Begitulah kata Damai. Sehingga lanjut, Damai, Luhut sebaiknya bersikap elegan untuk menyarankan bahwa mengajak Presiden Jokowi mundur untuk meletakkan jabatan Presiden RI di hadapan MPR sesuai sistem perundang-undangan yang berlaku. Dan secara hukum mundur dari jabatannya presiden ini adalah tindakannya konstitusional. Selanjutnya, karena LBP sebagai orang yang bertanggung jawab selaku koordinator PPKM Darurat sudah menyerah, maka dampak resiko muncul kegaduhan pada rakyat sebangsa ini. Selain oleh sebab itu semakin banyak bergelimpangan nyawa anak bangsa karena terinfeksi COVID-19, jelas Damai. Dengan demikian, atas dasar Pancasila serta falsafah negara yang berlandaskan Undang-Undang 1945, masih kata Damai, Luhut memiliki pertanggungjawaban moral dari Luhut yang akan menjadi sejarah dan hukum jika rezim Jokowi memaksakan kepemimpinan yang nyata sudah gagal mengatasi pandemi COVID-19. Ketidakmampuan atau menyerah ini bukan suatu manifestasi kesalahan pribadi dan individual LBP, tapi merupakan kesalahan secara kolektif kolegial. Maka Presiden Jokowi dan para pembantu kabinetnya masih tahu diri dan berlaku gentle dan kooperatif. Contoh idealnya adalah kesatria Pak Harto pada awal reformasi mundur secara terhormat dan mulia. Hal ini perlu digaugu dan dipatuhi dan ditiru. Demikian Damai Hari Lubis. Minta Luhut mundur, pengamat rakyat berjatuhan akibat kebijakan teledor pemerintah. Pengamat politik Setio Purwanto meminta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mundur dari jabatannya koordinator PPKM Darurat lantaran menurutnya sebanyak rakyat yang berjatuhan akibat kebijakan pemerintah tersebut. Pasalnya, kata Setio, selama sepekan lebih program PPKM Darurat berjalan di bawah komando Luhut Binsar, kasus COVID-19 tak juga berkurang, malah semakin mengganas. Maka dari itu ia menilai sebaiknya Luhut mengundurkan diri dari jabatannya sebagai koordinator kebijakan pemerintahan tersebut. LBP mestinya tak tahu diri dan mundur dari komandan pandemi. Jangan malah sibuk ancam-mengancam rakyat sambil mengklaim pekerjaan yang nyatanya tidak sanggup dilakukan. Begitulah ujar Setio, Jumat 16 Juli 2021. Seperti dikutip dari rmul.id, menurut Direktur Eksekutif Overseas of Indonesian Democratic Policy ini, pandemi COVID-19 merupakan persoalan nyawa rakyat sehingga harus ditangani secara serius. Namun menurut Setio, pada kenyataan angka kasus COVID-19 sudah mencapai 50.000 lebih dalam sehari. Lantaran hal itu, Setio pun menilai kebijakan PPKM Darurat tersebut hanya membuat rakyat semakin berjatuhan. Pak, rakyat yang jadi korban berjatuhan setiap hari akibat kebijakan keledoran pemerintah, Pak. Mengutip Hubs.id, Setio juga menilai Luhut Binsar telah gagal memprediksi lonjakan kasus COVID-19 yang menurutnya sudah memasuki gelombang kedua, padahal para ahli pandemi sudah sering mengingatkan pemerintah mengenai hal tersebut.
Oleh karenanya ia berkesimpulan kendati telah didukung anggaran bahkan mencapai ribuan triliun rupiah, namun nyatanya pemerintah tak mampu mengendalikan pandemi di Indonesia dengan baik. Bahkan penggunaan anggaran tersebut diberikan imunitas melalui Perpu 1/2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan akhirnya menjadi Undang-Undang 2/2020. Begitulah jelasnya. Setio juga menilai sikap Lut Bin Sar yang berseri keras dan membantah kritikan masyarakat dengan mengklaim pandemi terkendali tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan sebab hingga saat ini Indonesia menurutnya masih jauh dari kata terkendali. Kenyataannya Indonesia mengalami lonjakan luar biasanya dalam hitungan hari dan masih jauh dari terkendali. Jokowi harus segera mengganti LBP dengan orang yang mampu menggerakkan dan menghimpun energi positif agar pandemi bisa segera terkendali.